Halo, selamat datang kembali di channel Mr. Salisan. Pernah, enggak sih, kamu merasa hidup ini jalan di tempat? Lalu tiba-tiba ada satu kalimat dari Alkitab yang terasa tepat menyentuh hati. Nah, kali ini kita akan bahas ayat ini mengubah hidup banyak orang. Penasaran ayatnya apa? Tonton sampai habis. Ada satu ayat dalam Alkitab yang sudah dibaca jutaan orang, diucapkan di gereja, ditulis di dinding, dibagikan di media sosial. Tapi bagi sebagian orang, ayat ini bukan sekadar kata-kata. Ayat ini mengubah hidup mereka, mengangkat mereka saat depresi, menguatkan mereka saat kehilangan, menyelamatkan mereka saat hidup terasa hancur. Dan mungkin alasan ayat ini begitu kuat karena ia berbicara langsung kepada hati manusia. Ayat itu adalah, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Kata dari Yesus Kristus. Dan mungkin sekilas ayat ini terdengar sederhana, tapi semakin hidup terasa berat, semakin dalam maknanya. Kalau jujur, banyak manusia hari ini sebenarnya lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin. Lelah berpura-pura kuat, lelah memikul tekanan, lelah memikirkan masa depan. Dan ironisnya, di era paling modern, banyak orang justru kehilangan ketenangan. Media sosial membuat semuanya terlihat baik. Semua orang tersenyum. Semua orang terlihat sukses. Semua orang terlihat bahagia. Tapi kenyataannya, banyak hati sedang berjuang diam-diam dan tidak semua luka terlihat. Ada orang yang tertawa di depan orang lain, tapi menangis saat sendirian. Ada yang terlihat kuat, padahal hampir menyerah. Ada yang tetap berjalan, meski hatinya sudah sangat lelah. Dan mungkin itulah kenapa ayat ini menyentuh begitu banyak orang. Perhatikan kalimat pertama Yesus. "Marilah kepadaku." Bukan perbaiki hidupmu dulu. Jadi, sempurna dulu. Buktikan dirimu dulu. Tidak, Yesus memulai dengan undangan, dan itu penting. Banyak orang berpikir mereka harus cukup baik dulu, baru bisa datang kepada Tuhan. Padahal, Yesus justru memanggil orang yang lelah, orang yang berbeban berat, orang yang tidak kuat lagi. Dan itu mengubah cara banyak orang melihat Tuhan. Karena dunia mengajarkan, jangan terlihat lemah, jangan menangis, jangan gagal, jangan jatuh. Akibatnya, manusia terus memendam semuanya sendiri. Dan perlahan, hati menjadi penuh. Tekanan hidup, masalah, keluarga, kekecewaan, rasa bersalah, ketakutan masa depan, penyesalan masa lalu, semua menumpuk. Dan ada titik di mana manusia mulai merasa, aku tidak kuat lagi. Yesus tidak menawarkan kehidupan tanpa masalah. Ini penting dipahami. Yesus tidak berkata, "Datang kepadaku, maka semua masalahmu langsung hilang." Tidak, karena hidup tetap punya badai, tetap ada air mata, tetap ada kehilangan. Namun, ada perbedaan besar antara menghadapi hidup sendirian dan menghadapi hidup bersama Tuhan. "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan yang dimaksud bukan selalu perubahan keadaan. Kadang, keadaan belum berubah, tapi hati mulai dikuatkan. Dan itu nyata bagi banyak orang. Karena manusia sebenarnya haus tempat untuk bersandar. Dunia bisa memberi hiburan, bisa memberi distraksi, tapi tidak selalu memberi damai. Dan banyak orang akhirnya sadar, uang tidak selalu menyembuhkan hati. Popularitas tidak selalu menghilangkan kesepian. Kesuksesan tidak selalu memberi ketenangan. Semakin modern dunia, semakin cepat hidup berjalan. Semua harus cepat. Cepat sukses, cepat kaya, cepat berhasil. Dan manusia hidup dalam tekanan tanpa henti. Akibatnya, banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Hari ini, cemas dianggap biasa. Sulit tidur dianggap biasa. Overthinking dianggap biasa. Padahal, hati manusia tidak diciptakan untuk terus hidup dalam tekanan. Menariknya, selama
pelayanannya. Yesus Kristus selalu dekat dengan orang-orang terluka, orang sakit, orang berdosa, orang yang ditolak masyarakat. Karena kasih Tuhan selalu bergerak mendekati manusia yang hancur. Banyak orang berpikir Tuhan jauh dari penderitaan. Padahal dalam kekristenan, Yesus sendiri mengalami penderitaan, dikhianati, ditolak, disalibkan. Artinya, Tuhan mengerti rasa sakit manusia. Ada orang yang membaca ayat ini saat berada di titik terendah hidupnya, saat kehilangan keluarga, saat depresi, saat merasa hidup tidak berarti, dan entah bagaimana. Kata-kata itu memberi harapan, karena kadang yang paling dibutuhkan manusia bukan solusi instan, tapi pengharapan untuk terus berjalan. Kelelahan terbesar manusia bukan selalu fisik, tapi saat hati kehilangan harapan, saat hidup terasa kosong, saat manusia tidak tahu lagi untuk apa ia bertahan. Dan di titik itu, satu kalimat sederhana bisa terasa sangat kuat. Perhatikan, Yesus tidak membatasi undangannya, bukan hanya untuk orang suci, bukan hanya untuk orang religius, tapi untuk semua yang lelah. Dan mungkin itulah alasan Injil menyentuh begitu banyak orang. Kadang manusia sudah terlalu lelah untuk terus dihakimi. Mereka hanya ingin didengar, dipahami, diterima, dan kasih Tuhan menawarkan itu. Mengikuti Tuhan bukan berarti hidup bebas masalah, namun banyak orang bersaksi. Mereka menemukan kekuatan baru, damai baru, harapan baru. Meski keadaan belum sempurna, ada damai tertentu yang sulit dijelaskan logika. Situasi masih berat, masalah masih ada, tapi hati tidak lagi sepenuhnya hancur. Dan banyak orang percaya, itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hati manusia. Hiburan, alkohol, validasi, kesibukan, semuanya bisa menjadi pelarian sementara. Tapi hanya sementara. Karena setelah semuanya selesai, kekosongan itu sering kembali lagi. Mungkin hati manusia memang tidak diciptakan untuk dipenuhi hal-hal sementara. Karena ada kerinduan lebih dalam, kerinduan akan kasih yang sejati, makna hidup, dan damai yang tidak tergantung keadaan. Dalam iman Kristen, puncak kasih Tuhan terlihat di salib, bahwa Yesus Kristus rela menderita demi manusia. Dan itu memberi harapan bahwa manusia tidak sendirian dalam penderitaannya. Mungkin hari ini ada orang yang sedang mendengar video ini dan merasa sangat lelah. Lelah secara mental, lelah secara emosional, lelah menghadapi hidup. Kalau itu kamu, mungkin ayat ini memang untukmu. Karena Tuhan tidak hanya menerima orang kuat, Dia juga menerima orang yang hancur, orang yang gagal, orang yang tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan itu mengubah hidup banyak orang. Mungkin itulah alasan kenapa satu ayat sederhana ini mengubah begitu banyak hidup. Karena di dunia yang penuh tekanan, manusia akhirnya mendengar sesuatu yang jarang mereka dengar. Bahwa mereka boleh datang apa adanya. Bahwa mereka tidak harus memikul semuanya sendiri. Dan bahwa masih ada harapan. Bahkan saat hidup terasa sangat berat, kadang satu ayat bisa mengubah hidup seseorang. Karena di saat paling gelap, kata-kata itu menjadi alasan untuk tetap bertahan. Jadi, itu dia ayat yang sudah mengubah hidup banyak orang. Gimana menurutmu? Apakah ayat ini juga menyentuh hatimu? Kalau iya, like videonya sebagai tanda setuju. Tulis di kolom komentar ayat favoritmu yang pernah mengubah hidupmu. Dan share video ini ke teman atau saudara yang sedang butuh penghiburan dan semangat. Buat yang belum subscribe, yuk klik subscribe biar tidak ketinggalan renungan-renungan menarik lainnya dari Mr. Calisan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.